Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din wa din. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Atas kasih sayangnya pemirsa, hari ini kita dapat kembali dipertemukan dalam rangkaian acara Hikmah Ramadan spesial edisi Ayo Mengaji. Bagaimana kabar Anda pemirsa di Ramadan ke-5 pada tahun 1445 Hijriah ini? Semoga Anda selalu sehat dan juga tetap semangat, dan semoga puasa Ramadannya diberikan kelancaran dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hikmah Ramadan kali ini tentunya spesial untuk menemani Anda yang saat ini juga menantikan waktu untuk berbuka puasa, dan kami juga nanti akan mengajak Anda untuk mempelajari Al-Quran, baik itu dari sisi ilmu tajwidnya, dan juga kita akan mengetahui bagaimana makna yang terkandung di dalamnya. Dan hari ini kita akan membedah Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Dan tentunya kami juga sudah mengundang seorang narasumber yang nantinya juga akan memberikan edukasi dan juga pengetahuan terkait dengan Quran Surah Al-Baqarah ayat 261 ini. Kami telah mengundang Al-Ustadz Abdur Rohim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Bagaimana nih Ustadz untuk aktivitas Ramadannya hingga Ramadan kelima nih Ustadz? Alhamdulillah, untuk pelaksanaan amaliyah ibadah Ramadan lancar. Alhamdulillah. Ya, Berarti kalau sholat tarawihnya masih di lingkungan tempat tinggal Ustadz ya? Atau sudah pernah ke masjid lain Ustadz? Alhamdulillah ada juga di masjid lain, dan rutin tadarusan satu malam satu kali. Salat malam kan kita di rumah dinas gubernur. Oh, jadi keliling ya tadarusnya Al-Qurannya. Ya. Oke, baik. Terima kasih Ustadz Abdur Rohim sudah hadir bersama kami, dan nantinya juga kita akan mendapatkan ilmu pengetahuan hari ini pemirsa. Dan bagi Anda yang juga tertarik bergabung bersama kami, silakan persiapkan Al-Quran Anda atau mungkin dari telepon seluler Anda, karena sekarang sudah canggih ya, Al-Quran juga bisa diakses melalui telepon seluler. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung secara langsung bersama kami di sini, silakan kami membuka telepon interaktif di 071663855 atau di 0811743333. Sebelum kita membahas lebih lanjut pemirsa, terlebih dahulu kita akan mendengarkan kumandang Quran Surah Al-Baqarah ayat 261 yang akan dilantunkan oleh Qori Muhammad Zubir berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة
Wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tadi kita sudah mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, Quran Surah Al-Baqarah ayat 261 yang telah dikumandangkan oleh Ustadz Muhammad Zubir. Nah, bagi Anda yang ingin berpartisipasi untuk membacakan surah yang sama pada Hikmah Ramadan spesial edisi Ayo Mengaji sore hari ini, kami juga turut mengajak Anda untuk berpartisipasi pemirsa di line telepon 0741 66385 atau di 0811 7433 133. Baik, langsung saja kita akan membedah bagaimana dari sisi keilmuan tajwid dan juga bagaimana makna yang terkandung dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 261 bersama Ustadz Abdur Rahim. Baik, Ustadz, sebelum mungkin kita nanti membahas terkait dengan apa saja hukum bacaan yang terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 261 ini, bisa memberikan penjelasan terlebih dahulu pentingnya sebagai umat Islam yang tentunya kita juga rajin mengaji, mengetahui terlebih dahulu keutamaan dari ilmu tajwid ini, Ustadz. Bisa dijelaskan? Silakan, Ustadz.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa TPRI Jambi yang dimuliakan Allah, terkait dengan pertanyaan tadi, betapa pentingnya ilmu tajwid itu, karena apa? Di samping sebagai ibadah, itu sangat besar pahalanya, karena kata hadis riwayat Aisyah, an Aisyah radhiyallahu anhu qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi yaqra'ul Qur'an huwa mahirun bihi ma'as syafaratil kiramil bararah. Jadi orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir dengan membacanya, maka ia akan bersama para malaikat Allah yang selalu taat kepada Allah. Itu luar biasanya membaca Al-Quran itu. Jadi mahir membaca Al-Quran itu ya mahir dengan bacaan Al-Quran beserta tajwid dan ilmu Al-Quran tersebut. Yang baik dan benar juga ya Ustadz ya. Iya. Nah, itu terkait ilmu tajwid ini kan itu pentingnya. Jadi mungkin pahalanya juga lebih besar Ustadz ya ketika kita membaca Al-Quran dan juga sesuai dengan ilmu tajwidnya. Dan apalagi di bulan Ramadan ini kalau kita membaca Al-Quran juga dilipat gandakan pahalanya Ustadz ya. Iya, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan Ramadan ini apapun amalan ibadah itu, ada hadis Rasulullah menjelaskan dia akhir hadis tersebut, apapun berhati-hatilah dengan Ramadan. Berhati-hatilah dengan Ramadan, karena di bulan Ramadan itu Allah akan melipat gandakan pahala maupun kejahatan yang dilakukan pada bulan Ramadan itu akan digandakan juga. Sebaliknya itu dosa yang ia lakukan itu. Hati-hati dengan Ramadan, kata Nabi di dalam hadis tersebut. Jadi memang harus dimanfaatkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan Ustadz ya. Iya, sangat dianjurkan sekali. Ini merupakan satu kesempatan untuk kita melakukan amaliyah bulan Ramadan. Kesempatan, karena segala amal ibadah itu digandakan oleh Allah. Hitung-hitung juga bonus Ustadz ya. Ketika kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan, itu pahalanya luar biasa juga untuk persiapan kita nanti ya Ustadz. Baik, kita akan membedah Ustadz bagaimana hukum bacaan dari surat Al-Baqarah ayat 261 ini Ustadz. Terima kasih. Jadi surat Al-Baqarah ayat 261 ini berkaitan dengan kandungan surat Al-Baqarah ayat 261 ini, bahwa dalam surat itu makna yang terkandung bahwa Allah mengumpamakan orang yang menafkahkan harta bendanya di jalan Allah itu seperti ia menanam sebuah biji, dan biji itu akan tumbuh menjadi 7 tangkai, kemudian 7 tangkai itu akan lagi tumbuh lagi di dalam 7 tangkai itu menjadi 100 biji. Nah, itulah makna yang terkandung bahwa orang yang melakukan amalia seperti melaksanakan infak dan sedekah itu ganjaran pahalanya seperti diumpamakan dia menanam satu benih, tumbuh lagi 7 tangkai dan tumbuh lagi menjadi 100 biji. Subhanallah. Nah, itu hikmah infak dan sedekah itu. Jadi makin berkembang Ustadz ya. Jadi kita ketika sedekah itu jangan takut kehilangan, tapi malah nanti bakal ditambah lagi ya Ustadz. Iya, akan ditambah, akan digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti perumpamaan surah Al-Baqarah ayat 261 tadi. Berarti dianjurkan juga Ustadz ya, tidak hanya kita membaca Al-Quran, infak dan juga sedekah juga bisa dilaksanakan di bulan Ramadan ya Ustadz. Itu sangat luar biasa hikmah pahala daripada infak dan sedekah itu. Sesuai dengan ayat tadi kan. Iya. Itu. Baik, kalau sisi hukum bacaannya seperti apa Ustaz? Hukum bacaan mulai dari mathalul ladzi tadi ya. Mathalul ladzi, ini penting nih, makharijul huruf seperti sa. Sa itu ada sering kita dengar kan tidak bisa membedakan sin, tha, so. Itu kan kalau tidak tahu itu jadi sama, padahal kita kalau beda makharijul huruf, beda huruf akan beda arti. Nah, jadi tha di situ kalau makharijul huruf tha itu di ujung lidah menyentuh gigi atas, mathalul ladzi. Matha tha gitu kan. Tha ya. Iya, mathalul ladzi. Nah, yumfikuna amwalahum. Yumfiku itu terdapat hukum nun mati. Ya, nun mati bertemu dengan fa itu adalah hukumnya ikhfa. Jadi di dalam hukum nun mati itu kan aturan membaca hukum nun mati itu, nun mati dan tanwin itu terdapat beberapa aturan hukum membacanya. Jadi apabila hukum nun mati atau tanwin
berjumpa dengan salah satu huruf ejaan yang 29, maka ada 4 aturan membacanya. Nah, 4 itu pertama izhar, kemudian yang kedua idgham, yang ketiga iqlab, keempat ikhfa. Nah, idgham dibagi menjadi 2, ada idgham bi gunnah dan ada idgham bila gunnah. Nah, itu penting dalam hukum nun mati dan tanwin itu aturan membacanya jika bertemu dengan huruf hijaiyah yang 29 itu. Nah, itu hukum. Dan seperti yumfiku tadi, itu kan terdapat hukum nun mati itu. Nun mati bertemu dengan fa, terdapat hukumnya itu ikhfa. Nah, itu. Kemudian yumfiku fi sabilillah kama habbatin. Ambatat habbatin itu kan izhar, tanwin bertemu dengan amzah. Nah, itu ya, kalau dalam hukum tajwid amzah dengan alif itu sama. Ya, jadi tanwin bertemu dengan amzah itu hukumnya izhar, dinyatakan bunyi tanwinnya dinyatakan harus habbatin. Jelas ya Ustaz ya. Iya. Jangan kayak kita saking enaknya berlagu kita dengungkan. Nah, ini habbatin, nah gitu kan itu sudah menyalahi kaidah tajwidnya gitu. Habbatin ambatat. Nah, di situ juga terdapat hukum nun mati. Nun mati bertemu dengan ba, iklab hukumnya. Nah, iklab itu artinya membalikkan bunyi nun mati kepada huruf yang sesudahnya seolah seperti mim. Ya. Ambatat. Nah, itu. Kalau untuk panjang harokatnya ketika iklab itu Ustaz gimana? Ambatat itu kan, ambatat sab'a sana itu itu seperti bunyi mim itu. Nun mati bertemu dengan ba. Ya, berarti agak dilamain sedikit ya Ustaz ya. Iya. Nah, itu karena itu hukumnya iklab gitu kan. Nah, kemudian ambatat sab'a sana bila fi kulli sanatin mi'atu habbah. Di situ ada juga hukum mi'atun habbah Allah pikusil sumbulatim. Nah, itu juga itu tanwin bertemu dengan mim, itu idgham bi gunnah. Ya, didengungkan mi'atu habbah. Nah, itu hukum idgham bi gunnah, nama idgham yang berdengung. Nah, harus mesti dengung. Di situ kesempatan kalau bagi qori untuk memainkan variasi lagu gitu kan. Kemudian wallahu yudha'ifu liman yasha, nun mati bertemu dengan ya, terdapat hukum nun mati yaitu hukum idgham bi gunnah, nun mati bertemu dengan ya. Yasha. Nah, yasha itu ada waqaf di situ. Yasha, nah, itu kalau langsung itu hukumnya mad wajib muttasil, karena dia waqaf berhenti di situ maka menjadi mad arid disukun. Nah, itu hukumnya. Kemudian wallahu wasi'un alim, tanwin bertemu dengan ain, nah, itu unnya dinyatakan, itu hukumnya adalah izhar. Nah, itu hukum yang terdapat dalam ayat tersebut. Oke, berarti ada ikhfa, izhar, iklab, ya, lengkap ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali Ustadz untuk membedah Quran Surah Al-Baqarah ayat 261, tapi kita istirahat dulu ya Ustadz. Kami akan kembali lagi pemirsa usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Hikmah Ramadan Spesial Ayo Mengaji. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Hikmah Ramadan spesial edisi Ayo Mengaji, dan tentunya kami masih bersama Ustadz Abdur Rohim. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, kita mengaji bersama untuk membacakan surah Al-Baqarah ayat 261. Kami juga turut mengundang Anda untuk berinteraktif di 0741663385 atau di 081174333133. Anda juga bisa mempersiapkan Al-Quran di rumah Anda, ataupun nanti Anda bisa melihat langsung di layar televisi Anda untuk surah yang akan dibacakan. Kita akan lanjutkan kembali berbincang bersama Ustadz Abdur Rohim. Tadi sudah menjelaskan ada sejumlah hukum bacaan yang terkandung di surah ini, tapi Ustadz, saya juga ingin menanyakan, dalam surah ini juga ada penggalan amwalikum fisabil. Iya Ustadz ya, amwalikum fisabil. Amwalahum fisabil, mohon maaf. Amwalahum fisabil, ini hukum bacaannya apa Ustadz ketika kita membaca lahum fi? Nah, itu apa juga sebabnya Ustadz? Iya, ya tadi tidak saya jelaskan itu. Itu adalah hukumnya, ada hukum mim mati ya. Kalau tadi hukum nun mati dan tanwin berjumpa dengan huruf hijaiyah. Kalau ini hukum mim mati. Nah, kalau hukum mim mati
berjumpa dengan huruf hijaiyah yang 29, maka aturan hukumnya 3. Kalau tadi nun mati dan tanwin ada 4. Iya. Nah, kalau ini hukum mim mati ada 3. Pertama, hukumnya adalah idgham. Kemudian yang kedua adalah ikhfa, yang ketiga adalah izhar. Nah, jadi hum piha tadi, mim mati itu amwalahum piha itu adalah hukumnya izhar, hukumnya adalah izhar syafawi. Izhar syafawi hukumnya hum piha. Jadi tidak boleh didengungkan itu. Nah, itu. Jadi huruf izhar itu ada 27 kalau hukum mim mati. Karena dua huruf itu, satu mim itu punya hurufnya idgham mimi namanya. Kemudian satu ba itu ikhfa syafawi. Nah, lain daripada ba dan mim itu adalah izhar syafawi. Dan hukum amwalahum piha itu tidak boleh dengung, mim mati bertemu dengan fa itu adalah hukumnya izhar syafawi. Izhar syafawi ya. Iya. Jadi di sini pemirsa juga bisa lebih jeli juga untuk membacanya Ustadz ya, sesuai dengan ilmu tajwidnya tadi. Baik, nah Ustadz, Ustadz juga bisa memberikan penjelasan terkait dengan asbabun nuzul dari surah ini seperti apa Ustadz? Ya, terima kasih. Jadi asbabun nuzul surah Al-Baqarah ayat 261 ini berkaitan dengan kisah dua sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi berkaitan dengan kedermawanan dua sahabat Rasulullah ini. Nah, jadi dua sahabat Rasulullah ini yang bernama Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Nah, kedua sahabat ini terkenal dengan dermawannya. Ia menyumbangkan harta bendanya untuk operasional perang Tabuk. Nah, ini asbabun nuzul ayat ini menceritakan. Jadi keduanya ini menyumbangkan harta bendanya untuk operasional peperangan Tabuk waktu itu. Nah, inilah terkait dengan surat Al-Baqarah ayat 261 itu. Sehingga diturunkan surat ini Ustaz ya. Oke, tadi kan Ustadz juga sudah sempat membacakan arti dari Quran surah Al-Baqarah ayat 261 ini Ustadz. Nah, bisa kita tafsirkan lebih dalam Ustadz, bagaimana kita memaknai dari makna surah ini Ustadz? Ya, terima kasih. Surat Al-Baqarah ayat 261 ini tafsirnya menurut Profesor Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah ya. Surat Al-Baqarah ini adalah merupakan bentuk penegasan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang untuk ikhlas bersedekah. Nah, jadi kalau orang ikhlas bersedekah, di dalam tafsir itu menjelaskan akan digandakan oleh Allah, akan diberi balasan yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memberi satu, mudah-mudahan bisa kembali lagi 10 gitu Ustaz ya. Itu hikmahnya. Nah, kemudian juga di dalam tafsir Al-Misbah Profesor Quraisy Shihab menilai perumpamaan kata surat Al-Baqarah ini yang tersurat dalam surat Al-Baqarah. Kata masalun itu adalah perumpamaan orang-orang yang mengeluarkan harta bendanya di jalan Allah, itu diibaratkan ia menanam satu benih, dan benih itu dia tanam di sepetak tanah, maka benih itu akan tumbuh menjadi banyak. Nah, itu penafsiran menurut Profesor Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah. Nah, ini hikmahnya sangat luar biasa. Makanya isi kandungan surat ini Allah menegaskan kepada orang-orang supaya gemar, mendorong Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang supaya rajin untuk bersedekah, karena Allah luar biasa pahala yang diberikan oleh Allah kepada orang yang melaksanakan itu. Apalagi itu tadi dilaksanakan pada bulan hikmah ini, bulan yang sangat luar biasa, yang pahalanya itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wih, luar biasa. Jadi betul kata pepatah Ustadz ya, lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Ya, al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah gitu. Iya, baiklah. Ustadz, ada waktu-waktu tertentu nggak sih Ustadz ketika kita mau bersedekah di bulan Ramadan ini yang lebih mustajab itu Ustadz? Iya. Kalau di hari-hari yang lain kan sama tuh. Di pagi Jumat, nah itu waktu yang mustajab dianjurkan. Berarti habis sholat subuh langsung bisa sedekah dong Ustaz ya. Makanya kita lihat pagi-pagi atau hari Jumat itu banyak sekali kaum muslimin memberikan sedekah itu kan. Nah, kalau di bulan Ramadan ini
waduh ini tidak milih tuh ya. Apalagi memberikan takjil orang yang memberi makan orang yang berpuasa itu subhanallah, pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan ayat tadi gitu kan, akan dilipat gandakan oleh Allah liman yasha. Wallahu yudha'ifu liman yasha, maka Allah akan memberikan berlipat ganda kepada orang yang ia kehendaki. Nah, itu subhanallah. Tapi kalau Ustadz melihat fenomena di Jambi ini seperti apa Ustadz? Karena kan kalau kita lihat kan pada bulan Ramadan ini kan banyak orang ya memberikan bantuan sedekah berupa takjil, sembako dan lainnya. Nah, Ustadz melihatnya ini seperti apa Ustadz? Ada kemajuan berarti di Jambi Ustadz ya? Alhamdulillah ada kemajuan. Itu ya kita lihat di mana-mana di masjid-masjid ya. Subhanallah. Banyak ya, seperti kita sering bertugas di masjid-masjid di kota Jambi. Itu luar biasa berimpaknya untuk masjid. Itu saya lihat, waduh luar biasa. Untuk sedekahnya baik itu berupa takjil makanan dan berupa uang yang diimpakkan kepada masjid itu. Berarti luar biasa. Di sinilah berarti pemahaman agama sudah mulai untuk di Jambi ini ya luar biasa pengamalan agama sesuai dengan anjuran Allah Subhanahu wa taala. Betul. Kita melihat juga kadang di masjid kan ada buka bersama Ustadz ya, dan di situ juga ada para donatur yang memberikan sedekahnya berupa takjil untuk anak-anak yang mungkin tadarusan juga kan Ustadz, ada sore-sore ya. Iya, luar biasa. Itulah apa namanya ini, impak dan sedekah ini luar biasa lah. Makanya banyak penegasan ayat-ayat yang menganjurkan untuk berimpak dan sedekah. Salah satunya dalam ayat surat Al-Baqarah ayat 268. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, alladzina amanu ampiku. Nah, itu alladzina amanu ampiku. Dalam ayat tersebut Allah, wahai orang-orang yang beriman, kan, min thayyibati ma kasabtum, impakkanlah daripada sebagian usahamu yang baik-baik, wa akhrajna lakum minal ar, dan telah kami keluarkanlah apa namanya yang kami berikan dari muka bumi ini sebagian. Allah memerintahkan kepada orang-orang untuk mengeluarkan sebagian dari bumi yang ia miliki itu, yang telah kami berikan kepadamu, kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 268 itu, wala tayammamul khabitha minhu tunfikun walastum bi'akhizina illa an tu'midu fih. Jadi dalam ayat tersebut wala tayammamul khabith, dan janganlah kamu memilih ketika kamu berimpak, janganlah kamu memilih yang jelek-jelek, yang buruk-buruk kemudian kamu impakkan, kamu sedekahkan. Walastum bi'akhizi, kamu enggan untuk mengambilnya. Melainkan mencelikkan mata nak ngambil itu saking enggak maunya. Nah, jadi dalam ayat tersebut Allah memerintahkan untuk berimpak kepada orang yang beriman dari apa yang ia usahakan yang baik-baik itu. Nah, kemudian dari hasil bumi yang Allah berikan kepada manusia itu dikeluarkan, diimpakkan atau disedekahkan. Dan jangan ketika bersedekah itu wala tayammamul khabitha minhu tunfikun. Jangan pilih yang buruk-buruk yang tidak terpakai lagi itu baru diberi. Nah, inilah makanya Allah tegaskan dalam surat itu wala tayammamul khabitha minhu tunfikun na walastum bi'akhidhi illa an tu'midu fih. Janganlah kamu memilih-milih dari impak yang kamu berikan kepada orang itu, walhal kamu sendiri enggan untuk mengambilnya, kecuali kamu memelekkan mata, tidak memandangnya. Nah, itu kata Allah, wa'lamu, ketahuilah olehmu, innallaha ghaniyyun hamid, sesungguhnya Allah maha kaya lagi maha terpuji. Jadi itu ayat kandungan surat surat tentang infak tersebut. Jadi kalau berimpak itu atau bersedekah itu ya kita tahu dalam surat Al-Imran juga Allah menganjurkan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Nah, kamu sekali-kali tidak akan mencapai suatu kebajikan. Suatu kebajikan yang sempurna, kata Allah dalam surat tersebut, sebelum engkau mengimpakkan hartamu yang kamu cintai untuk diimpakkan. Wa ma tunfiqu min syai'in, dan apa-apa yang kamu impakkan sesungguhnya Allah innallaha bihi an innallah min syai'in innallaha bihi alim. Allah yang mengetahui dengan dia. Nah, disitulah anjuran bersedekah itu tadi, jangan milih-milih untuk memberi, kemudian tidak sempurna kebajikan manusia itu sebelum ia memberikan hal-hal yang
barang atau harta benda yang ia cintai untuk diberikan. Nah, ini itu kan berkaitan itu. Nah, kalau sekarang itu kan ya mudah-mudahan kita tidak termasuk hal seperti itu. Jangan milih-milih yang jelek-jelek bagikan orang, yang agak yang tidak bagus termakan ditahan dulu ya. yang ada agak basi dikit atau agak enak baru bagikan orang, jangan. Iya. Makanya kata Allah tadi, belum sempurna kebajikan seseorang sebelum ia memberikan yang baik-baik tadi. Yang dia berikan tadi, yang baik-baik. Artinya yang ia cintai, yang ia sukoi, yang elok-elok, yang bagus-bagus gitu kan. Itu bahasa Jambi. Kalau di bulan Ramadan ini kan biasanya makanan ya Ustadz ya. Berarti makanan yang baru matang itu boleh disedekahkan. Jangan kalau misalnya makanan sudah selesai kita makan baru dikasih ke orang Ustadz ya. Iya, itu maksud daripada ayat tersebut. Wallahu a'lam. Terus juga kalau misalnya kita sedekah itu berarti nggak boleh kita ungkit ya Ustadz ya. Tapi kadang ada sebagian orang tuh keceplosan Ustadz, nggak sengaja. Gimana tuh Ustadz? Iya, itulah makanya dalam tafsir tadi menjelaskan ya perumpamaan orang yang bersedekah itu ya seperti yang menanam benih. Kalau dia ikhlas, ikhlas itu tidak mengungkit-ungkit lagi apa yang ia berikan. Jadi kalau dia ikhlas memberikan tanpa apapun, apalagi minta dipuji atau segala macam itu kan sia-sia nanti. Nah, kalau dia ikhlas mengharap ridho Allah, itu pahalanya luar biasa, berlipat ganda. Diibaratkan seperti tadi, ia menanam satu buah biji itu akan tumbuh menjadi 7 tangkai, dan 7 tangkai itu akan tumbuh 100 biji. Itu perumpamaan orang yang bersedekah, yang betul-betul ikhlas mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Berarti kuncinya memang harus ikhlas ya Ustaz. Iya, ikhlas. Itu intinya. Apapun jenis ibadah yang diperintahkan oleh Allah, ya itu harus kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam bab niat itu, dalam hadis arba'in kan, innamal a'malu binniyat wa innamal likumri'in ma nawa. Sesungguhnya segala sesuatu itu harus disertai dengan niat. Niatnya karena Allah ikhlas, tidak mengharapkan sesuatu apapun dari apa yang kita lakukan, baik itu sedekah ataupun amal-amal ibadah yang kita laksanakan. Oke, berarti kalau kita sudah menyedekahkan uang kita nggak boleh diingat-ingat lagi ya. Kadang teringat terus Ustadz, aduh duit 100.000 tadi kemana ya? Jadi memang harus diikhlaskan ya untuk disedekahkan di jalan Allah, dan insya Allah nanti bakal dibalikin lagi ya Ustadz ya, dari Allah ya. Subhanallah. Karena pintu rezeki itu salah satunya juga dari sedekah ya Ustadz, kabarnya ya Ustadz. Iya, betul. Sebab itu luar biasa lah itu kan, min haitsu yarhaqan wa yarzuq min haitsu la yahtasib, rezeki yang tidak disangka-sangka. Tapi kita itu ikhlas lah, jangan mengharapkan apapun. Ikhlas lillahi ta'ala yang kita lakukan, Allah tidak akan sia-sia. Yang jelas kalau kita laksanakan, jangan lagi menyebut apapun yang kita beri. Kita ikhlas lillahi ta'ala, insya Allah nanti Allah akan membalas semua itu. Dan kita yakinlah dengan surat Al-Baqarah ayat 261 itu. Tidak di dunia, Allah akan membalasnya di akhirat. Nah, itu yang kita harap, ridho Allah itu kan. Nah, itu. Subhanallah. Karena perjalanan hidup kita juga masih panjang ya Ustadz. Jadi kita nggak harus memikirin dunia saja, tapi juga masih ada kehidupan di akhirat, dan ini juga menjadi bekalnya Ustadz ya nanti ya. Iya, bekal itu sangat luar biasa. Makanya di dalam hadis Rasulullah juga tentang sedekah ini kan suatu amalan yang tidak terputus. Fa idza matal insan in qata'a amalahu illa bisalasin. Apabila manusia meninggal, maka terputus segala amalnya kecuali 3. Itu sedekahun jariyah, sedekah jariyah. Au ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Nah, kemudian wa waladun soleh yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, jadi termasuk sedekah ini, sedekah jariyah ini kan luar biasa. Meninggal dunia orang yang bersedekah, baik itu dia menginfakkan harta bendanya, ia seolah-olah menerimanya seperti ia hidup. Menerima pahalanya, selalu mengalir seperti dia hidup, ia dapat. Nah, itu pemahaman tentang hadis tersebut. Baik, nanti Ustadz bisa memberikan contoh untuk sedekah jariah ini seperti apa. Tapi saya mengajak pemirsa juga nih, pemirsa yang ada di rumah yang mungkin tertarik juga belajar membaca Al-Quran di sore hari ini, Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Kami mengajak Anda di nomor telepon 0741 66385 atau di 0811 7433 133. Nanti setelah selesai Anda membacakan Quran
Quran surah tersebut nanti juga langsung akan dikoreksi bersama Ustadz Abdur Rohim. Silahkan ya, nanti juga untuk Quran surah Al-Baqarah ayat 261-nya akan kami tampilkan di layar televisi Anda, ataupun Anda juga sudah mempersiapkan Al-Quran di rumah. Baik Ustadz, kita lanjutkan kembali untuk sedekah jariah. Nah, ini contohnya apa Ustadz? Jadi penjelasan Ustadz nanti bisa ditiru juga nih sama masyarakat yang ada di rumah, sehingga masyarakat juga bisa berlomba-lomba untuk melaksanakan sedekah jariah Ustadz. Ya, subhanallah. Jadi untuk sedekah jariah ini misal kan, contoh kita mempunyai 1 hektar tanah, kemudian kita wakafkan tanah tersebut untuk keperluan kemaslahatan orang banyak, misalnya mendirikan pondok pesantren atau madrasah atau masjid. Itu ketika kita bersedekah seperti itu, ya kita sudah meninggal, masjidnya selalu dipakai sampai ya itu selalu dipakai apa yang ia sudah wakafkan, dia sedekahkan tadi kan dari hartanya itu selalu mengalir pahala. Walaupun orang yang mewakaf atau bersedekah, menginfakkan daripada harta bendanya itu tetap menerima aliran pahalanya. Nah, itu. Nanti kita lanjutkan kembali Ustadz ya. Kami akan kembali lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Hikmah Ramadan spesial edisi Ayo Mengaji. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Hikmah Ramadan, spesial edisi Ayo Mengaji. Nah, seperti apa sore hari Anda untuk menyambut buka puasa? Di sela-sela Anda mungkin saat ini tengah mempersiapkan kudapan ataupun takjil untuk berbuka puasa, Anda juga bisa berpartisipasi pada sore hari ini agar Ramadan Anda juga bermanfaat dengan membaca Al-Quran. Bersama kami di sini, silahkan untuk surah yang dibacakan yakni Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Dan Anda yang ingin bergabung bersama kami nantikan di interaktif 0741663855 atau di 0811743333. Dan tentunya kita masih bersama Ustadz Abdur Rohim MPD ya. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita, tadi sempat terputus dengan sedekah jariah ya Ustadz ya. Nah, tadi memberikan contoh bahwa ada tanah 1 hektar dan di tanah tersebut bisa dibangun berbagai fasilitas yang untuk menunjang ibadah masyarakat. Bisa kita lanjutkan kembali Ustadz. Ya, terima kasih. Jadi itu tadi, itulah amal yang tidak terputus, termasuk sedekah jariah. Nah, tuh menginfakkan hartanya untuk kepentingan rumah ibadah, baik itu berupa madrasah, ya. Itu subhanallah sangat besar pahala yang mengalir walaupun orang tersebut sudah meninggal. Nah, itu pahalanya terus mengalir. Tidak terputus ya Ustadz ya, seperti air mengalir ya Ustadz. Iya, seperti seolah-olah ia hidup, gitu menerima pahalanya itu, mengalir pahalanya itu kan. Kalau orang hidup kan ia melakukan amal pahalanya langsung gitu kan. Nah, orang yang berimpak dan bersedekah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh itu ibaratkan ia menerima langsung seolah-olah ya seperti hidup. Nah, itu hadis itu menjelaskan tentang manfaat orang yang bersedekah atau berimpak atau berwakaf untuk aliran pahala ia akan selalu dapat gitu. Jadi ini juga bisa menambah timbangan nanti di akhirat ya Ustadz ya. Nah Ustadz, banyak ya cara kita untuk dapat menyalurkan rezeki kita juga kepada orang yang membutuhkan di sekitar kita, dan ini klasifikasinya ada banyak Ustadz. Ada yang namanya infak, ada yang namanya sedekah, terus juga ada yang namanya wakaf, dan selanjutnya juga kalau menjelang akhir Ramadan kita juga diwajibkan untuk menunaikan zakat fitrah. Nah, Ustadz bisa memberikan penjelasan terkait hal ini, Ustadz? Silakan. Iya, terima kasih. Jadi untuk infak sodako, ya, kalau hikmahnya melalui tafsir, ya, untuk hikmahnya itu sama. Orang yang bersedekah, orang yang berimpak, nah itu ia melakukan itu dengan ikhlas, ya seperti menanam benih itu akan tumbuh menjadi 7 tangkai dan 7 tangkai akan tumbuh lagi 100 biji. Nah, begitupun wakaf, begitupun orang yang berimpak, begitupun orang yang bersedekah. Tapi secara syariat ada sedikit perbedaan. Kalau impak menurut syariat Islam itu merupakan tindakan pemberian harta atau benda. Nah, itu harta atau benda yang dimiliki
untuk suatu kegiatan yang sebagian kegiatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu infak ya. Kemudian baik. Nanti kita lanjutkan kembali Ustadz ya. Baru sampai infak nih pemirsa. Sepertinya sudah ada penelpon yang bergabung bersama kami sore hari ini. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, halo, assalamualaikum. Volume televisinya boleh dikecilkan terlebih dahulu Bapak atau Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dengan Idrus Pemayung. Oke, Pak Idris di Pemayung ya. Siapa? Idrus. Dengan Idrus. Pak Idrus dari Pemayung. Gimana Pak Idrus Pemayung sore hari ini? Idrus Pemayung. Iya baik Pak Idrus. Gimana kabarnya sore hari ini Pak Idrus? Halo Pak Idrus. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sepertinya Pak Idrus mendengarkan suara delay dari TV ya Pak ya. Baik, Bapak bisa mendengarkan suara kita dari telepon saja Pak Idrus. Baik, Pak Idrus kami persilahkan. Mungkin Pak Idrus ingin membacakan Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Silakan Pak Idrus. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Baik, terima kasih Pak Idrus dari Pemayung atas partisipasinya di sore hari ini. Ya, baik. Nanti kita akan lanjutkan kembali seperti apa penilaian dari Ustadz Abdur Rohim MPD. Kami akan kembali lagi usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Hikmah Ramadan.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Hikmah Ramadan spesial edisi Ayo Mengaji. Tadi kita sudah mendengarkan salah seorang penelpon yang sudah bergabung, yakni Pak Idrus dari Pemayung yang telah membacakan Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Nah, untuk Anda yang mungkin ingin bergabung juga, silakan di 0741663385 atau di 0811743333. Baik, Ustadz, bisa kita koreksi Ustadz untuk bacaan yang tadi sudah dilantunkan oleh penelpon kita tadi, Ustadz, silakan. Ya, terima kasih. Untuk sedikit ada koreksi. Pak Idrus untuk membaca tadi itu di habbatin tadi itu seolah-olah seperti mad lazim musakkal kalimi, karena di situ tidak ada tanda mad lazim musakkal kalimi. Itu mesti itu diperbaiki, karena habbatin itu tidak ada tanda lazim musakkal kalimi, tanda mad pun tidak ada di situ. Jadi di situ habbatin gitu. Tadi kan dibaca habbatin. Itu kaidah tajwidnya tidak pas gitu kan. Oke. Itu koreksi. Yang lainnya untuk seluruhnya hukum nun mati, baik izhar, idghamnya, iklabnya sudah alhamdulillah sudah baik gitu. Oke, baiklah Ustadz. Kalau begitu Ustadz, ini kita nggak terasa udah berada di segmen terakhir dan kami persilakan Ustadz Abdurrahim MPD untuk dapat kembali membacakan Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Silakan Ustadz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un 'alim. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Demikian tadi kita sudah mendengarkan Ustadz Abdurrahim MPD yang sudah membacakan Quran Surah Al-Baqarah ayat 261, dan semoga ilmu-ilmu yang kita dapatkan hari ini dari Ustadz ini juga bisa diimplementasikan oleh para pemirsa, sehingga bacaan dari pemirsa di bulan Ramadan ini untuk membaca ayat suci Al-Quran bisa lebih baik lagi ya Ustadz ya, dan juga mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak Ustadz Abdurrahim MPD sudah hadir dan juga memberikan edukasi kepada masyarakat Jambi terkait dengan ilmu tajwid dan juga makna dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Sehat selalu Ustadz. Terima kasih banyak. Salam sama keluarga dan sampai ketemu di lain waktu ya Ustadz. Dan pemirsa, itu tadi kami sudah memberikan sajian di Hikmah Ramadan spesial edisi Ayo Mengaji pada sore hari ini. Namun jangan kemana-mana pemirsa, karena setelah ini menantikan waktu berbuka puasa masih ada program Kultum yang akan dihadir di TVRI Jambi, dan nanti Anda akan mendapatkan pencerahan juga terkait dengan keutamaan membaca Al-Quran bersama Ustadz Robiul Awal. Terima kasih sudah bersama kami di Hikmah Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.